Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal. Kali ini saya bersama Bang Bari dan kami akan bercerita hal-hal yang tidak masuk akal tapi seru untuk dibicarakan. Katanya Bang Bari pernah ditikung sama Ghost Rider. Itu nggak masuk akal sih. Iya. Dan nggak pernah. Nggak pernah. Tapi selama perjalanan tur pernah ngalamin hal-hal yang mistis gitu. Nggak pernah gua. Kalau dibilang mistis sih, gua nggak tahu ya itu masalah percaya nggak percaya ya, Rina. Iya. Jadi kita tuh pernah disasarin di hutan. Itu yang waktu touring kemana? Pulang dari Bali. Pulang dari Bali. Lewat jalur selatan, lewat dari Banyuwangi. Jadi 2 kali kejadiannya. Pertama motornya Wira tiba-tiba mati. Iya. Yang kedua kita disasarin di 2 gunung yang berbeda. Jadi yang pertama itu di Jember, di Jember. Yang kedua itu di Tulung Agung. Itu dekat jaraknya? Ya agak jauh. Itu selisih sehari. Oh jauh itu ya. Maksudnya abis kena trouble di Jember tuh kita nginep dulu. Ya. Besoknya lanjut perjalanan lagi, kena disasarin lagi di Tulung Agung. Sebelum bukan Mojokerto, apa namanya? Apa sih namanya? Gue nggak tahu jalan. Gue lupa lagi nama daerahnya. Arah balik berarti ya? Arah balik, bukan Mojokerto. Tulung Agung. Ponorogo. Oh Ponorogo. Reok. Iya, yang terkenal dengan reoknya. Yang ngerjain yang kayak gitu. Iya, nggak tahu gue yang ngerjain. Intinya 2 lah. Itu, tapi gue nggak tahu itu bisa dibilang mistis atau enggak ya, Rin. Karena tapi agak nggak masuk akal. Oke. Nah, cocok nah, nih. ini. Yang pertama itu kita dari Bali menuju ke Jember. Dari Bali ke Jember. Kita mau nginep di Jember. Iya. Bukan Jember. Apa tempatnya Gilang Durhaka apa? Aduh, apa tuh ya? Gilang Durhaka nama kampungnya apa, Pe? Lumajang. Ya. Jadi itu gua dari Bali mau ke Lumajang. Gua Majang juga. Jadi sebelum Lumajang itu kita kena bermasalah di Jember. Oke. Kalau nggak salah namanya Alas Gumitir. Alas Gumitir. Alas Gumitir. Alas itu hutan kalau dalam bahasa Jawa. Oke. Jadi hutan Gumitir. Itu dari Jember. Oke. Gumitir ini belum tahu ya asal usul namanya. Gue nggak tahu. Gue nggak nyari tahu. Intinya motornya Wira itu kan Harley Davidson. Iya. Selama kita pakai dari berangkat sampai muter-muter Bali nggak pernah ada trouble. Oke. Begitu pulang, begitu kita mau nanjak ke Alas Gumitir itu untuk masuk ke Jember dari ini tadi apa Lumajang tadi? Sebelum Lumajang. Iya. Itu kalau nggak salah Jember ya sebelum Lumajang. Tiba-tiba bermasalah. Motornya Wira berbet. Jadi digas tuh nggak bisa gede. Jadi larinya cuma maksimal 40. Tapi secara logika motoran kayak lu udah keliling-keliling nih, tiba-tiba motor lu berebet, berarti kan itu kayak awalnya gua kira bensinnya habis. Ya, oke, ya. Gua kira bensin habis. Ya. Karena Wira bilang, berebet nih, kan kita ngobrol pakai intercom kan. Berebet nih. Berhentilah kita ngisi bensin. Si bensin udah diisi, masih tetap sama. Berebet juga. Tetap berebet. Wah, kenapa nih? Sementara itu jam kalau nggak salah udah jam 5. Itu lagi bulan puasa, 5 sore. Jadi posisi kita mau naik ke hutan itu posisinya mendekati maghrib. Oh iya, karena saya pernah dengar cerita maghrib itu adalah transisi. Katanya. Iya, transisi siang dan malam kan. Iya. Wah, penjelasan yang sangat menjelaskan. Sebelum selesai saya. Jadi transisi siang dan malam di mana makhluk harus keluar. Iya, itu adalah gerbang pintu dia. Betul. Ini. Iya. Katanya gitu dan pas lagi jadi itu posisinya mau nanjak Rin. Jadi kan kalau kita ngelewatin gunung itu kan pasti kita kelok naik sampai atas baru turun lagi. Kelok lagi. Iya. Kayak kita naik ke Bukit Tinggi. Iya, tahu. Kayak gitu persis. Iya. Jadi pas naik itu kondisi mesinnya Wira berebet. Nggak bisa digas kencang. Jadi cuman bisa jalan sekitar 40. Jadi akhirnya pelan, nanjaknya pelan. Di atas niatnya pengen di atas gue bongkar dulu kali, tapi karena ternyata udah makin gelap. Iya. Udah deh, turun aja dulu deh. Selama perjalanan itu masih banyak orang-orang dong? Nggak terlalu. Biasa. Berarti jalan itu sepi juga? Termasuk sepi. Terus banyak warung tapi pada tutup. Mungkin karena bulan puasa ya.
Nggak jual takjil. Nggak ngerti juga gue, tapi ada warung dan harusnya normalnya kalau di hutan-hutan gitu warung tuh buka biasanya. Iya. Jadi udah akhirnya jalan, terus paksain naik, udah dengan berebut, paksain aja paksain. Yang penting jangan mati motornya. Udah berebut, paksain, begitu di atas. Nah, udah mulai turun nih Wir. Iya. Jadi amit-amit kalau mesinnya mati, paling nggak bisa curan aja nih, ngeglosor aja, siap-siap rem aja. Udah turun sampai akhirnya masuk kita di gerbang selamat datang di Kabupaten Jember. Iya. Kita nyari pas banget tuh maghrib buka puasa. Iya. Jadi nyari berhenti di Alfamart, Indomaret kalau nggak salah. Wira buka puasa. Habis itu sholat maghrib. Iya. Gua bongkar motornya Wira. Oke. Bongkar nih, ngotak-ngatik nggak nemu masalahnya apa. Biasanya lu tahu dong harusnya di kalau berebet itu kan palingnya karbu, filter udara kotor atau apa pengapiannya. Nah, gua coba nih bongkar, nggak merasa ada yang aneh. Oke. Habis itu Wira udah selesai sholat, udah selesai buka puasa. Coba jalan lagi, takutnya bensinnya kotor. Jadi kita jarang cari pom bensin. Jadi bensin yang lama dikuras dulu, diisi yang baru. Oke. Harusnya bersih dong. Harusnya gitu. Mikirnya gitu. Cobalah nih. Oke, jalan pelan-pelan. Nyampe pom bensin, isi bensin, penuhin. Abis dibuang tuh bensin lamanya dibuang sedikit, terus dipenuhin. Gua buka filter udara, gua tes tanpa filter udara masih berebet. Oke. Harusnya enggak. Kalau secara logika harusnya enggak. Berarti motor itu kalau dibuka itunya harusnya enggak. Harusnya enggak dong, karena kan motor itu kan karburator itu kan perlu udara dan perlu bensin. Siapa tahu di filter udaranya kotor. Sehingga berebet. Jadi angin yang masuk nggak sempurna, pembakarannya nggak sempurna. Oke. Gue coba bongkar segala macam, buka kelistrikan, nggak ada yang masalah nih kayaknya. Starter bisa, kelistrikan berarti nggak ada yang masalah. Karbu kalau udah coil atau CDI, gue nggak ngerti nih, karena itu mesti dicopot. Jadi gue coba buka karbu doang. Gue tes jalan masih tetap berebet. Kenapa ya? Udah deh Wir, kita cari kota terdekat dulu aja buat nginep. Besok baru kita bongkar pagi-pagi cari bengkel. Udahlah, gue aja yang bawa motor lu bawa motor gue, karena gue udah terbiasa bawa motor yang susah lah, susah lah. Gue coba nih, gue bawa nih, berebet, gue tes gas gede, berebet, sampai akhirnya tiba-tiba gue teringat satu kondisi. Apa? Gue inget motor gue pernah berebet hal yang sama. Jadi gue dulu punya motor berebet juga kayak gitu. Oke. Jadi di motor itu ada yang namanya coil. Coil itu untuk aliran listrik dan ke gitu deh. Potong coil. Kenapa begitu? Banting gitar. Iya, tahu apa itu yang coil. Iya, itu buat pengapian. Iya. Nah, kalau di motor biasa, di motor gua dulu, kenapa berebet itu karena soket kabel ke coilnya ini nggak rapet, sehingga nggak ada percikan listrik. Oh, paham. Ya. Harusnya kan gini nih, kan soket kan gini kan harusnya ngejepit nih, gitu nih. Ini soket kabel, ini coilnya nih. Coil, nih ujungnya harusnya gini nih, Nah, pas punya gua begini. Jarak dia. Jadi agak-agak ini berebet. Ketika kena getaran mesin, kabelnya jadi nggak nempel terus. Enggak. Itu yang menyebabkan pengapiannya nggak stabil. Tiba-tiba gue kepikiran itu, terus bilang, Wir berhenti dulu. Gue ngerti nih masalah gimana nih. Gue ke pinggir, gue cari ini coilnya di mana. Kalau sampai harus buka tangki agak PR, karena waktu itu punya gue coilnya di bawah tangki. Gue cari-cari, kayaknya ini coil. Jadi coilnya Harley Davidson itu ada di bawah tangki, tapi masih bisa kejangkau pakai tangan. Dia ada 2 soket kabel, gini nih. Jadi ini coilnya begini nih. Nah di sini ada 2 kabel. Jadi satu ngejepit di sini, satu ngejepit di sini. Ya. Gue tekan yang sebelah kanan, rapet. Begitu gue tekan yang sebelah kiri, truk. Baru, Oh, ini masalahnya. Iya. Nah, sedangkan coil ini nggak akan bisa kendor hanya dengan getaran mesin. Jadi ini tuh harus digini nih, harus ditarik pakai tenaga supaya copot. Iya. Sementara yang sebelah rapet, yang sebelah kendor dikit. Padahal sebelumnya nggak pernah ada yang ngotak-ngatik ini. Pun kalau misalnya akan kendor, harusnya dua-duanya kendor. Betul. Dan ini tuh nggak bisa kendor karena getaran mesin yang tadi gue bilang harus di kayak lu jari di gini nih, krek gitu. Iya, ada power. Ada power karena dia kan lu tahu kan yang soket yang ada jepitannya gitu yang begitu. Harus ditekan dulu tak. Iya, karena kan biasanya di soketnya sini ada jendolan dikit yang kalau kita dorong dia kan ngunci gitu kan. Tahu. Nggak bisa
main lepas gitu aja, harus pakai power. Nah, yang sebelah ini kendor. Nggak masuk akal karena nggak ada yang ngotak-ngatik ini barang. Dan itu motor jalan terus kan? Motor jalan terus. Jadi pas banget berebetnya sebelum naik. Sebelumnya kita dari Bali, Banyuwangi nggak ada masalah, Rin. Begitu mau masuk ke Alas Gumitir itu, tiba-tiba berebet. Ya, mungkin makhluk dari Bali, Banyuwangi nggak ngerti motor kali. Nah itu kan gue nggak ngerti makanya. Yang di berebet itu dia tahu kerjain lah gitu. Nah berarti setannya ngerti otomotif justru. Iya dong. Iya. Itu yang pertama nggak masuk akal tuh, kayak karena nggak mungkin akan kejadian seperti itu. kayaknya nggak mungkin. Ya itu gue bilang nggak mungkin karena getaran mesin. Akhirnya udah cuman gue tekan doang, serak, ngunci. Udah nih Wir, lancar. Terus gue tes nih, wer, lancar. Udah akhirnya makanya kita bisa terus sampai Lumajang. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sampai Lumajang, gue telepon Gilang Durhaka. Iya. Dia nyamperin, terus cerita-cerita sama si Anak-anak mas, Lumajang. enggak sama si mas penjaga homestay-nya. Iya. Kita tadi habis lewat ini mas, Alas Gumitir gini. Iya. Oh itu mah angker mas, gitu baru tahu ceritanya. Oh, dulu motor saya juga dicopot. Emang hantu di sana iseng mas, gitu. Kalau motor, kalau mobil mah enak, biarin aja, dia nggak ngerti. Gitu. Wih, Itu nggak masuk akal, tapi gue nggak tahu itu Iya. bisa dibilang mistis kah? mistis atau Kecelakaan kah? iya atau emang nggak Otak nalar sengaja. kita tuh nggak bisa menelaah ini karena Iya, apa. karena kalau menurut pengalaman itu kayaknya nggak bisa copot sendiri. Iya. Tapi yang nyopotin siapa? Nah itu nggak kejawab juga. Kalau misalnya si yang villa tadi, pegawai villa tadi bilang itu angker, berarti kan bisa dibilang nggak cuman Bang Wira dong yang pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Mungkin di sana juga pernah ada yang Ya intinya sih dia nggak ceritain detail apa aja, tapi intinya Alas itu mah emang angker mas. Maksudnya ya kalau nggak ini ada aja kejadian gitu-gitulah. Kata si penjaga villanya itu ya kita mah percaya nggak percaya aja. Iya itu dia. Karena kita ngelewatnya juga kan nggak ada niat untuk gimana-gimana, cuman pengen lewat doang. Mungkin karena Harley juga kali ya. Nah, nggak ngerti deh. Wah Harley nih. Tapi kan lewatnya juga normal, nggak kita yang nggak yang geber-geber, nggak yang apa gitu-gitu. Kesinggung kali dia. Nggak ngerti deh. Itu kejadian. Saya juga pernah dulu mistis. di ini di Nggak masuk akal tapi kan? iya nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu. Ini waktu di lu lewat Padang Panjang, pernah lewat Padang Panjang kan? dong. Padang Panjang menuju si Cincin yang arah ke Pariaman. Iya. Itu kan ada belokan tuh. Yang dari Lembah Harau. bukan, sebelum Lembah Harau. Pokoknya dari kota Padang Panjang lu turunan. Iya turunan kan. Ada kayak pemandangan pondok pemandangan gitu. Pernah ada monyet-monyet di sana. Yang ini yang setelah rel kereta di atas. Belum sampai Itu pokoknya. Pariaman ya? Iya. Enggak ada yang Pariaman. Enggak, itu Padang Panjang bener. Iya, itu akan masuk Padang Panjang. Di atasnya. Oh iya. Pokoknya lu udah rel nih. Iya. Selamat datang Padang Panjang. Iya. Naik ke atas kan ada putaran belok yang Gua lumayan nggak inget sih gua itu yang paling gue ingat waktu itu gue pulang dari Padang Panjang. Tapi emang itu gelap banget sih Rin. Nggak ada lampu. Iya nggak ada lampu. Karena gue lewat Padang Panjang itu menjelang maghrib. Ya gue malam waktu itu Jam gue habis 6, maghrib. jam 6 gua. Nggak ada lampu. Pakai motor Astrea teman gue. Lampu Astrea kan tahu Iya, yang kuning nggak terlalu gitu kan. Harus digas gede dulu baru Iya. lampunya terang. Sementara digas makin gede makin kenceng. Nah itu dia. Kesalahan gue adalah gue nggak tahu, mungkin karena gue berangkat Senin malam jadi nggak lintas utama. Kalau Minggu malam mungkin ada orang pergi ke Padang. Maksudnya nggak rame. Nggak rame gitu. Nah gue nggak tahu, gue pulang pokoknya habis maghrib habis sisa sepi bang. Pas belokan itu bang, seingat gue seseringnya gue ke Padang Panjang kayaknya nggak selama itu belokannya gitu. Oke. Gue nggak tahu ini mungkin karena gue ini gelap sehingga mata gue nggak berfungsi dengan baik memahami ini, atau memang ini kayaknya terlalu lama untuk gue berbelok kayak gitu aja gitu. Paham nggak? Jadi beloknya tuh lama. Harusnya nggak selama itu. Lurus lagi. Oke. Iya kan? Waktu itu gue ngerasa kayak Gitu terus. gitu terus. Kok lama? Kalau gue udah mikir kok lama berarti kan udah nggak nyaman kan? Kok lama? Astagfirullah, gue istighfar nih, astagfirullah, karena cuma gue sendiri. Astagfirullah. Wah, anjing kok lama ya? Nah baru kelihatan jalan lurus, baru gue diriin gue kabur, gue nggak berani. Karena waktu itu juga gue ini juga nggak masuk akal, tapi sering dialami orang bau wangi-wangian. Oke. Nah itu gue ngerasa jangan dikerjain gini lah gue sendiri gitu. Nyampe pulang nggak cuman itu, gue denger ini ada bunyi-bunyian
gitu. Oh. Awalnya gue pikir ini Orang hanya latihan nyanyi. Gue pikir itu kayak lu kalau pakai helm kaca yang dibuka ada Oh, musik angin. kayak gitu Iya, kan. Tapi kok berirama bernada. Anjing nih gue astagfirullah istighfar karena kan itu gelap ya. Iya. Sampai di si cincin gue denger lagi makin jelas. Bunyinya gini nih. Marina Yufi gue kok seneng banget Marina Yufi Nggak, itu yang bercanda ya. Yang pertama belokannya bener. Iya. Tapi itulah mungkin teman-teman pernah ngalamin Peristiwa tidak masuk akal di perjalanan kayak Bang Bari kan suka keliling-keliling tuh. Iya. Mungkin itu yang paling yang kedua katanya ada tadi ketua. Ada tapi panjang itu. Wah, panjang nanti part 2 aja lah ya cerita dari Bang Bari. Nanti deh. Terima kasih sudah menonton, di-subscribe ya. Dan juga kalau misalnya ada peristiwa apa yang sama dengan Bari atau lebih detail ceritanya di Alas Gumitir. Alas Gumitir, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih Bang Bari. Saya lanjut dinas dulu Bang Bari ya.